Anak-anak, kita akan belajar 3 materi tentang bilangan pecahan. Yang pertama adalah mengenal pecahan. Yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan. Yang ketiga adalah mengurutkan bilangan pecahan. Contoh 3/4. 3 ini disebut dengan pembilang, sedangkan 4 ini disebut dengan penyebut. Kemudian contoh lagi bilangan pecahan adalah 21/3. Ini tetap disebut dengan pembilang. Ini tetap disebut dengan penyebut. Bilangan pecahan ini biasa dipakai dalam pembagian atau hasil bagi dari suatu benda. Contohnya adalah yang ini, ibaratkan 3 kue dibagi ke 4 orang. Nah, itu dia contohnya. Atau 1/2. 1 kue dibagi 2 orang. Atau 1/3. 1 kue dibagi untuk 3 orang. Atau 2/5. 2 kue dibagi 5 orang. Ini maksudnya. Kemudian materi yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan. Pecahan itu terbagi menjadi 2 macam. Pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, pecahan biasa itu contohnya adalah 1/2, 2/3, 3/4 dan seterusnya. Sedangkan pecahan campuran itu memiliki angka lagi di depannya. Contoh 1/2, 2/3. Nah, kali ini kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 1/2/3. Kita akan menjadikannya pecahan biasa yang hanya memiliki angka di atas dan angka di bawah. Bagaimana caranya? Disimak dengan baik-baik video ini. Ya, 3 ini kita kalikan ke angka 1. Ini angka 1. Kita kalikan. Kemudian setelah hasil kali 3 kali 1 itu kemudian ditambahkan ke 2-nya. Tambah 2. Maka hasilnya akan muncul di sini. 3 kali 1 itu 3. 3 kali 1, 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah tidak mengubah dari penyebut sebelumnya. Maka penyebut di sini tetap 3 seperti sebelumnya. Kita coba lagi. 21/4. 4 dikali 2 itu 8, ditambah 1 itu 9. Maka simpan di atas.
kemudian bawahnya mengikuti penyebut sebelumnya. Hasilnya adalah 9/4. Maka jadilah pecahan biasa. Untuk materi yang ketiga adalah kita akan mengurutkan bilangan pecahan, baik dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya dari besar ke kecil. Nah, untuk mengurutkan bilangan pecahan, kita akan menggunakan metode membandingkan pembilangnya. Nah, pecahan itu kan seperti ini, misal 3/5. Yang ini pembilang, yang ini penyebut. Untuk bisa membandingkan pembilangnya, kita harus langkahnya menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jika penyebut sudah sama, maka kita akan lihat pada jumlah atau bilangan yang pada letaknya yang di atas atau pembilang. Jika semakin besar pembilang tersebut, maka pecahan tersebut semakin besar. Kalau sebaliknya, pembilang tersebut adalah yang paling kecil di antaranya, maka pecahan tersebut adalah yang paling kecil. Maka angka pertama kita akan menyamakan penyebutnya. Baik, yang pertama adalah kita ambil contoh dulu. Contoh, urutkan pecahan 1/2, 2/5, 3/4, 3/5. Untuk bilangan pecahan ini, karena tidak ada pecahan campuran, maka kita langsung saja pada tahap pertama, yaitu menyamakan penyebut. Langkahnya adalah angka 2, 5, 4, dan 5 ini penyebutnya kita akan jadikan kelipatan terlebih dahulu. Kelipatan dari 2, kelipatan dari 5, dan kelipatan dari 4. Karena ini juga sama kelipatannya, sama-sama 5, maka cukup samakan saja di sini. Tidak perlu ditulis berulang. Nah, 2, kelipatan 2 kita buat saja sebanyak 10 kali. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 20. Untuk kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Mari kita lihat. Jika kita sudah menemukan angka-angka yang sama di antara ketiganya ini, maka sudah kita bisa tentukan KPK-nya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jika ini diteruskan, pasti ada lagi yang sama. Tapi kita ambil yang pertama, yang terkecil, yaitu angka 20. Nah, 20 ini adalah angka kesepakatannya KPK-nya yang akan kita jadikan penyebutnya.
Maka angka selanjutnya adalah 1/2 sama dengan, buat pernya dulu, kemudian 20 tempat di sini. Ini kan 2, maka 2 kali berapa yang hasilnya 20? Ayo berapa? 10. Iya, betul sekali. Maka di atas juga dikalikan 10. Maka 1 kali 10 adalah 10. Berikutnya adalah 2/5. 2/5 ini kita ubah menjadi 20 bawahnya penyebutnya. Maka 5 kali berapa yang 20? 5 kali 4. Maka di atas juga dikali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian 3/4. 3/4 per 20. Maka di atas, maka di ini 4 kali 5 hasilnya 20. 3 kali 5 hasilnya 15. Terakhir adalah 3/5 sama dengan per 20. 5 kali 4 untuk hasil 20. Maka di atas juga dikali 4. 3 kali 4 12. Mari kita lihat hasilnya. Kita kolom. Nah, ini adalah hasilnya. Penyebut sudah sama semua. Maka kita tinggal urutkan tahap kedua. Mengurutkan. Misalnya soal ini meminta urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tentu saja sudah kita bisa pastikan karena semua penyebut sudah sama, maka kita lihat angka pembilangnya yang di atas 12, 15, 8, dan 10. Angka yang terkecil adalah angka 8. Maka 8 itu 8/20 itu adalah bilangan terkecil. Nah, tapi bukan 82/20 jawabannya. Lihat dari angka pembilang sebelumnya. Nah, ini kan ada hasil konversi kita untuk bisa memudahkan kita menentukan pecahannya. Namun jawabannya tetap mengikuti dari soal sebelumnya, yaitu 1/2, 2/5, 3/4, dan 3/5. Mana yang kecil? Mari kita lihat lagi. Jadi 8/20 ini adalah milik dari 2/5. Urutan dari terkecil 2/5. Maka lambangnya adalah kurang dari, kemudian setelah 8 yaitu ada angka 10. 10/20 ini adalah milik 1/2. 1/2 kurang dari 12/20 ini milik 3/5. 3/5. Dan yang terakhir adalah yang paling besar adalah 3/4. 15/20 ini milik 3/4. Nah, jadi jangan mengurutkan bilangan yang ininya 8/20, 10/20, 12/20, 15/20. Ini jawabannya yang kurang tepat. Karena kita kita itu disuruh untuk ini mengurutkan pecahan yang ini, ya kan? Ini hanya memudahkan caranya saja. Baik, itu yang dari terkecil. Bagaimana dari yang terbesar? Tinggal dibalik saja. Nah, 3/4 lebih dari 3/5 lebih dari 1/2 lebih dari 2/5. Bagaimana? Mudah bukan?